memutuskan gabungan ke NATO, Partai Demokrat Swedia mendadak melarang dan meminta untuk menjauhi aliansi. Dimulainya operasi militer dan invasi oleh Rusia di Ukraina telah membuat kekhawatiran bagi banyak negara, khususnya negara yang bertetangga dengan Ukraina. Beberapa negara tersebut salah satunya Finlandia dan Swedia. Dua negara ini juga memiliki ketakutan dengan invasi yang terjadi di Ukraina. Bahkan tindakan Presiden Rusia di Ukraina telah mendorong Finlandia dan Swedia untuk mempertimbangkan bergabung dengan NATO. Bahkan pada waktu lalu, Finlandia dan Swedia sudah memiliki rencana mendaftar ke NATO di saat yang sama. Bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO ini juga telah mendapatkan peringatan dari Rusia. Finlandia dan Swedia yang memiliki rencana bergabung dengan NATO ini juga telah diperingati berkali-kali oleh Rusia. Yang mana Rusia sangat melarang keras dua negara tersebut bergabung ke dalam aliansi NATO. Bahkan disebutkan, jika Finlandia dan Swedia gabung ke NATO, maka Moskow akan memperkuat pertahanannya, termasuk mengerahkan senjata nuklir. Putusan gabung dengan NATO, partai berkuasa Swedia dikabarkan terpecah lantaran negara itu bergabung ke aliansi militer barat. Dilansir dari Zing News, reaksi mulai muncul di Partai Sosial Demokrat yang berkuasa terkait keputusan Swedia yang bergabung dengan NATO. Anggota perempuan dari Partai Sosial Demokrat yang berkuasa di Swedia meminta negara itu untuk mempertahankan status aliansi non-militer. Media Swedia melaporkan bahwa Menteri Iklim dan Lingkungan Annika Strandhäll yang memimpin sayap perempuan di Sosial Demokrat mengatakan partai tersebut memiliki sejarah panjang dan perjuangan dalam isu-isu terkait untuk perdamaian, perlucutan senjata dan kebebasan militer. Oleh karena itu kami di Dewan Federal memutuskan untuk tetap mematuhi keputusan parlemen bahwa Swedia harus melakukan dealih secara militer dan menjauhi dari NATO, katanya. Dalam rencana bergabung dengan NATO ini, Swedia akan mempercepat penerbitan laporan tinjauan kebijakan keamanan pada 13 Mei. Yang mana waktu tersebut 2 minggu lebih awal dari yang sudah direncanakan dengan partisipasi perwakilan semua pihak di parlemen. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan saran sekaligus peringatan kepada Uni Eropa untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Eropa Timur. Presiden Macron mendesak Eropa untuk tak melakukan penghinaan terhadap Rusia dan Vladimir Putin. Penghinaan dan reaksi berlebihan terhadap Rusia disebutnya akan menjadi penghalang perdamaian di krisis Ukraina. Dalam pidatonya di Parlemen Eropa, Macron secara implisit membela Presiden Putin dan Rusia. Macron mengatakan bahwa perdamaian di Ukraina tak akan tercapai dengan memberikan tekanan berlebihan ke Rusia. Dilansir dari Euronews, Macron mengatakan kepada wartawan Startbook bahwa saat perang berakhir, Moskow dan Kiev akan bernegosiasi satu sama lain. Tekanan dan ketegangan lebih lanjut hanya akan merusak situasi negosiasi dan jalannya perdamaian. Akhirnya dari diskusi dan negosiasi akan ditentukan oleh Ukraina dan Rusia. Tapi itu tidak akan selesai ketika ada penyangkalan, sikap mengesampingkan kepentingan dan melakukan penghinaan, ujar Macron seperti dilansir dari Euronews 10 Mei. Presiden Macron dalam kesempatan tersebut juga memaparkan visinya tentang komunitas Eropa yang lebih terbuka untuk masa mendatang. Visi Macron menginginkan negara-negara seperti Ukraina dan Inggris untuk dapat menjadi bagian dari Uni Eropa. Uni Eropa mengingat tingkat integrasi dan ambisinya dalam jangka pendek tidak dapat menjadi satu-satunya cara untuk menata benua Eropa, ujar Macron. Organisasi Eropa yang baru akan memungkinkan negara-negara demokratis Eropa yang menganut nilai-nilai inti kami untuk menentukan ruang baru untuk kerjasama di bidang politik, keamanan, energi, transportasi, investasi, infrastruktur, dan pergerakan kaum muda, sambung Macron. Visi Macron terhadap komunitas Eropa baru mendapat sambutan kurang menyenangkan dari Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Saya pikir hal ini berbicara banyak dan itu berbicara untuk dirinya sendiri. Di satu sisi Anda melihat seorang autokrat, Vladimir Putin, di Moskow, dan dia menawarkan parade militer kepada rakyatnya. Di sisi lain ada Eropa yang melihat perayaan demokrasi, ujar Ursula von der Leyen. Pernyataan Ursula von der Leyen mengindikasikan bahwa komunitas Eropa yang diinginkan Macron tak dapat terwujud jika sistem pemerintahan dan ideologi saling bertolak belakang. Didirikan pada tahun 1992, Collective Security Treaty Organization yang dipimpin oleh Rusia kini dianggap sebagai satu-satunya blok militer di dunia yang dapat menjadi penyeimbang NATO. Pada tanggal 15 Mei 1992, para pemimpin Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan secara resmi menandatangani kesepakatan untuk membentuk CSTO berdasarkan prinsip penguatan kerjasama militer politik untuk bertahanan bersama. Pasal 4 CSTO menyatakan, jika salah satu negara anggota diprovokasi oleh suatu negara atau sekelompok negara, maka tindakan ini akan dianggap sebagai tindakan agresi terhadap semua negara pihak pada perjanjian. Ketua CSTO,
digerakkan untuk masa jabatan bergilir. Dengan demikian, negara-negara anggota bergiliran memegang posisi presidensi CSTO setahun lagi. Sejak didirikan, CSTO telah berfokus pada kegiatan utama seperti kerjasama politik, keamanan, melawan ancaman eksternal, kejahatan anti-narkoba, memerangi migrasi ilegal, dan perdagangan manusia. Pada dasarnya, kegiatan militer CSTO kurang menonjol dibandingkan dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Sementara NATO terus mencari cara untuk menarik lebih banyak anggota, CSTO jarang melakukannya. Pada Oktober 2018, CSTO mengadakan apa yang diyakini sebagai latihan bersama berskala terbesar sejak didirikan. Latihan berlangsung di Rusia dengan partisipasi lebih dari 3.500 tentara dan 620 peralatan militer. Sementara itu, pada awal 2022, NATO menggelar latihan dengan lebih dari 30.000 tentara. Negara-negara AS dan NATO sering tidak mau berkomunikasi dengan CSTO dan tidak melihat organisasi ini sebagai blok keamanan regional. Rusia merupakan negara dengan potensi militer terbesar dan penyumbang biaya operasional CSTO terbesar. Menurut kabar, 50% dari total anggaran operasional CSTO berasal dari Rusia, dengan 5 negara anggota yang tersisa hanya membayar 10% dari anggaran. Ini sangat mirip dengan NATO ketika AS, Jerman, Inggris, dan Prancis berkontribusi lebih dari 50% dari total anggaran blok. Data dari Kementerian Keuangan Belarusia menunjukkan bahwa pada 2010, Dewan Keamanan CSTO menyetujui anggaran sebesar 5,7 juta dolar AS. Di mana Rusia menyumbang lebih dari 2,8 juta dolar AS, negara-negara anggota seperti Belarusia hanya menghabiskan sekitar 570.000 dolar AS. Dengan kontribusi yang besar, Rusia adalah anggota CSTO yang paling berpengaruh. Isu-isu penting dalam kegiatan CSTO disepakati oleh Rusia. Menurut Zhang Jagranjos, meski kontribusinya tidak banyak, namun negara-negara anggota CSTO memiliki posisi strategis bagi Rusia. Armenia berbatasan dengan Iran, sedangkan Kazakhstan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan terletak di dekat Cina. Posisi teritorial Belarusia memiliki nilai khusus bagi Rusia karena berbatasan dengan Lituania dan Polandia, 2 negara anggota NATO. Kekuatan militer CSTO diremehkan dibandingkan dengan NATO dan sangat bergantung pada Rusia, satu-satunya anggota blok dengan pangkalan militer di luar negeri. Menurut Global Firepower, Rusia saat ini adalah kekuatan militer terbesar kedua di dunia. Artinya, jika ada konflik dengan negara asing, pasukan CSTO tidak akan banyak membantu Rusia. Menurut kabar, ukuran militer seluruh blok CSTO adalah sekitar 1.256.000 tentara, 80% diantaranya berasal dari Rusia. Sementara NATO memiliki 3.462.000 tentara, 40% diantaranya adalah tentara AS. Ini sebagian menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan CSTO secara keseluruhan lebih rendah daripada NATO. Namun pada tahun 2009, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menegaskan kekuatan militer CSTO tidak kalah dengan NATO. Menurut pernyataan resmi di situs web, pasukan penjaga perdamaian CSTO saat ini memiliki sekitar 3.600 karyawan. Ini adalah tentara yang terlatih khusus, dilengkapi dengan senjata modern, dan siap untuk berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian di dalam dan di luar blok CSTO. Namun tidak seperti NATO, pasukan penjaga perdamaian CSTO tidak pernah terlibat dalam konflik apapun. Pada awal Januari 2022, penjaga perdamaian CSTO dikirim ke Kazakhstan untuk memberikan keamanan setelah protes ini berubah menjadi kekerasan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa CSTO telah mengirim pasukan atas permintaan Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Kemelyevich Tokayev, karena negara itu menghadapi agresi terorisme internasional. Ini adalah pertama kalinya CSTO mengambil tindakan penjaga perdamaian kolektif menurut Reuters. Hanya dalam waktu 6 hari, pasukan penjaga perdamaian CSTO menyelesaikan misinya di Kazakhstan dan membuat terobosan besar. Tugas utama kami adalah melindungi fasilitas negara dan fasilitas militer penting, dan membantu pasukan penegak hukum Kazakhstan untuk menstabilkan situasi dengan memulihkan ketertiban hukum, kata CSTO dalam sebuah pernyataan. Menurut kantor berita RIA Novosti, keberhasilan di Kazakhstan telah membuktikan bahwa CSTO bukanlah macam kertas serta memaksa NATO dan Barat untuk melihat blok militer ini dengan cara yang berbeda. Keamanan kolektif pasca Soviet bukan lagi teori tetapi kenyataan, tulis RIA Novosti.